Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicau Jelata, ketemu lagi kita di channel yang penuh inspirasi, imajinasi dan informasi ini. Hari-hari terakhir ini Bang, kita melihat negara kita ini kok makin gonjang-ganjing aja ya. Gitu ya? Atau ya ibaratnya ada yang bilang, pengamat itu bilang demam panas ini negara ini kan gitu kan. Meriang ya? Meriang sementara masyarakat sudah sekian bulan berada dalam pandemi. Ya, yang tidak tahu kapan berakhirnya. Ya. Kehidupan udah mulai semakin susah. Sementara perekonomian juga belum bisa di restart. Katanya kata Presiden waktu itu sudah mau restart, tapi kelihatannya masih sulit untuk di restart. Ya minimal kita sebagai masyarakat, sebagai warga bangsa, mestinya kita hidup dengan kerukunan, kedamaian. Dan kalau memang ekonomi ini harus di restart, mari sama-sama kita restart di lingkungan kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing, kan gitu. Ya Bang? Iya benar. Tapi apa yang terjadi? Hari-hari ini kita makin terkotak-kotak ya. Makin terbelah, makin masuk dalam kolam masing-masing. Padahal Pilpres sudah selesai ya. Pak Jokowi udah duduk di istana menjadi presiden kita semua ya. Presiden kita semua. Apalagi yang harus kita berada dalam kotak-kotak ini kan begitu. Nah, gimana pandangan Bang Kica mengenai kondisi masyarakat seperti ini sekarang ini? Jadi alih-alih kita bersatu, saling dukung-mendukung, malah ada yang selalu datang aja suatu wasangka yang jelek terhadap sesuatu, selalu ada sesuatu yang menyatakan sesuatu akan dibalas lagi dengan hal yang berlawanan. Ya ini mungkin Bang kita punya pandangan, nanti coba kita diskusikan bersama-sama. Ya apa yang terjadi sebetulnya di Republik ini? Ya sekarang gini, Bung Jela. Kalau negara kan terlalu luas ya. Mungkin ini kita turunkanlah ke negara sempit sajalah. Itu katakanlah negara-negara WhatsApp ya. Ada banyak negara-negara WhatsApp yang kita ikut grup ya. Kita anggap itu satu negara lah ya. Meskipun WhatsApp grup ya. Jadi begini, baru-baru ini teman akrab Bang Kica datang, ya kan, datang mengunjungi Bang Kica, ya kan, dan dia cerita dari A sampai Z. Tapi ada cerita yang spesifik. Dia minta tolong Bang Kica. Ini teman SMA ya. Dia minta tolong Bang Kica untuk memberitahu teman akrabnya Bang Kica, tepatnya untuk menasehati lah. Gitu. Soal bagaimana berkomunikasi di media sosial, terutama di grup kita lah katanya. Grup WA. Bang Kica pura-pura nggak tahu, Bang Kica apa masalahnya apa, ya kan? Bukankah ini connecting kita nih? Sebenarnya Bang Kica sendiri tahu, tapi pengen dengar dari dia. Dia bilang, itu kawan, kalau saya yang nasihatin itu nggak akan diterima. Satu-satunya mungkin yang bisa menerima masukan ya dari kamu, karena saya tahu persis kawan akrabnya kamu. Jadi itu katanya banyak teman-teman lain malah ingin keluar dari grup gara-gara dia membuang kotoran terus-menerus di grup kita. Bang Kica pura-pura nanya lagi, kotoran apa itu? Ya coba deh katanya, kita bicara katakanlah soal agama misalnya, diskusi soal agama segala macam. Nah dia selalu mengcounter dengan soal bahwa keributan di negeri ini justru karena agama gitu kan. Kan jadi ngaco katanya kan. Lalu kita men-share satu berita, katakanlah mengenai satu kejadian OTT. Dia selalu counter seolah-olah itu serangan kepada katakanlah orang yang dia berafiliasi politik gitu kan. Jadi selalu menempatkan diri sebagai benteng gitu kan. Oh begitu, kata Bang Kica kan. Apa yang salah gitu? Kita cuma ya nggak ada yang salah, cuman kan kita sebagai teman kan kasihan
hari-hari dia habiskan waktu untuk membela sesuatu yang sebenarnya nggak ada korelasinya dengan kehidupan dia. Nggak ada? Nggak ada. Orang udah duduk jadi apa, dia tetap begitu aja. Jauh sebelum orang itu duduk, kita udah bersahabat sebagai teman. Gitu. Kenapa harus diracunin? Terus Bang Kicap bilang, ya nggak usah didengar, dianggap aja angin lalu. Iya, sebagian besar orang menganggap angin lalu. Tapi ada sebagian yang lain yang nggak tahan juga dirinya gitu, akhirnya terpancing juga. Nah, akhirnya grup yang seharusnya bersenyum-senyum, berbagi soal kesehatan, soal tip bagaimana menjadi sehat segala macam, menjadi pertempuran yang nggak karu-karuan gitu kan. Nah, itu di negara kecil yang di negara grup WA tidak di satu grup aja. Bang Kica ikut di banyak grup. Ya, ada yang level teman-teman sekomunitas, ada level teman SMA, teman kuliah ya kan, teman SD, teman SMP atau orang sekampung gitu kan. Sama saja problemnya, tetap ada orang yang menghabiskan energi, yang menghabiskan waktunya, yang menguras emosinya untuk membela sesuatu yang sebenarnya nggak ada korelasinya dengan dia gitu. Gimana? Apa Bung Jela juga menjumpai fenomena seperti itu? Sangat sekali. Jadi kebetulan Bung Jela ini grup WA-nya itu banyak sekali. Bahkan ada yang nggak kebuka ya. Tapi di antara grup-grup itu masih saja itu mereka ada blok ini. Bahkan padahal dulu kita sangat akrab, sangat kompak, saling mendukung, saling berbagi. Sekarang saling maki. Saling maki. Karena itu tadi, yang satu ini selalu aja mengangkat yang ini, yang satu wah ini, akhirnya kita ada yang keluar, ya mungkin udah nggak tahan keluar. Tapi kenapa? Akhirnya kan komunitas kita berkurang. Sementara sharing yang disampaikan oleh teman-teman kadang-kadang juga kan diperlukan juga pemikiran-pemikiran bersama. Makin banyak yang mikir, pasti akan banyak hasilnya pasti lebih baik. Tapi dengan kondisi seperti ini, sudah begitu ada yang nyeleneh sedikit, ini langsung berbantahan, nggak tahan keluar. Akhirnya tinggallah yang masih yang tadi bisa masak bodoh lah, budekin kuping gitu kan, nahan emosi lah. Tapi kadang-kadang juga sebagian itu hanya monitor aja kan, monitor sambil melihat apa sih nih karakter teman-teman kita ini seperti apa ini. Ini yang akhirnya kita dapat punya satu mapping, ini yang ini, yang ini. Tapi kan masa iya kita harus terkotak-kotak seperti itu. Betul. Nah, sebaiknya mungkin ya cobalah kita mendengarkan apa yang disampaikan seseorang itu, jangan selalu dengan pandangan negatif. Coba lihat positifnya gitu lah. Dan gini, sekarang kan kemanapun kita berafiliasi, itu kan hukum nature-nya hukum alamnya. Orang yang kita puja itu bisa benar dan bisa salah. Betul. Ya kan? Dan orang yang kita benci katakanlah, itu juga bisa benar bisa salah. Alangkah ruginya kita kehilangan kesempatan untuk menangkap apa yang baik dari sini, ya kan? Dan apa yang baik dari sana gitu kan. Terus ada ada semacam katakanlah ini kata-kata bijak ya. Memuja, muji dan membela orang secara berlebihan, itu sebenarnya potensially menjerumuskan orang yang kita bela. Sebaliknya mencaci maki, ya kan, dan membuli orang yang kita benci, itu sebenarnya kita sedang melambungkan orang tersebut, mengangkat gitu kan? Orang tersebut. Dan satu hal yang penting, pada saat kita melakukan katakanlah puja-puji atau caci maki yang istilahnya nggak jelas juntrungannya, yang pakai rumus pokoknya, sebenarnya kita sedang mempertontonkan sisi buruk dari diri kita. Sisi buruk kita, sesuatu yang seharusnya kita tutupi. Karena itu aib. Bahasa populernya kepicikan kita. Begitu piciknya kita berpikir, sehingga apapun yang disampaikan seseorang langsung kita counter dengan negatif. Padahal yang dipuja atau yang dibenci, satu tetes, satu titik pun nggak ada influensinya terhadap kehidupan dia. Dia tetap begini saja, gitu kan? Hidupnya nggak berubah. Justru dengan menguras energi, adu-adu emosinya karena sesuatu yang tidak menyenangkan tentang junjungan atau orang yang dipuja dia, itu malah merusak diri, gitu. Sebaliknya, dia ikut bergembira ria, ya kan?
bersenyum segala macam, melihat orang yang dia benci, yang nggak jelas juga kenapa dia benci, dibully orang, itu juga merusak dirinya. Ngapain kita gembira ngelihat orang yang menderita gitu? Ada kemarin itu pada saat Gubernur Anies mengumumkan dengan transparan bahwa dia terinfeksi COVID, ya kan? Betul. Ini kan keterbukaan luar biasa. Dan dia meminta siapa saja yang pernah kontak dengan dia lakukan testing, ya kan? Inilah yang kita harapkan. Semua orang yang terkena COVID harusnya transparan gitu. Ada saja itu orang yang pejabat negara ini diangkat jadi komisaris. Dia menyatakan akhirnya ada juga positifnya DKI gitu ya. Warga DKI seharusnya bersyukur dengan positifnya Gubernur DKI gitu. Ini kan manusia ini apa bukan gitu? Ya, ngomong seperti komisaris Pelni ngomong seperti itu. Meskipun pada akhirnya dia hapus tweetnya gitu kan. Ini benar-benar amoral, jelas amoral. Ngelihat orang sengsara dia bahagia dan ngajak orang lain bahagia gitu. Nah, padahal Tuan Menteri BUMN kita, Tuan Erick Thohir selalu menggembar-gemborkan akhlak gitu kan. Ini akhlak komisaris ini perlu dipertanyakan ini. Yang namanya siapa ya? Wah, penting lah itu buat kita. Udahlah, pokoknya orang udah tahu lah, udah paham. Tapi udah jelas itu asosial udah. Senang melihat orang lain susah dan mengajak orang lain senang dengan kesusahan orang. Ini luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi Bang Kicap marah? Enggak. Bang Kicap sayang sama dia. Sangat kita sayangkan. Sangat sayang. Jadi ya kan Anda sedang mempertontonkan sisi buruk diri Anda di depan. Dan itu akan mengakumulasi lagi keburukan ke dalam dirinya sendiri. Personal branding Anda akan masuk. Dan secara mentalitas itu akan mengakumulasi negatif terus. Jadi ini suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Gubernur Anies. Pada kesempatan pertama, dia langsung deklarasi bahwa dirinya terpapar COVID. Ya, kita tahulah banyak sekali pejabat-pejabat dari mulai COVID masuk itu. Tidak semuanya berani secara transparan mengakui bahwa dirinya terpapar COVID. Padahal, ini bagian dari suatu pencegahan untuk memutus mata rantai. Tapi dan COVID itu bukan aib. Bukan aib. Nah, ya kita bisa lihat juga lah contoh sebelumnya Ketua PBNU Kiai Haji Agil Siraj langsung deklarasi umumkan katanya bahwa saya terpapar. Wah, itu luar biasa. Di mana lagi mencari orang seperti Anies, seperti Said Agil Siraj ini kan? Itu dalam rangka apa? Untuk memutus mata rantai supaya dapat dilakukan tracking dan sebagainya. Jadi malah yang dilakukan seperti itu malah dapat hal yang statement yang negatif dari seorang. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Kembali ke topik awal yang Bung Jelak lempar tadi soal bagaimana sih kok kita terbelah, tak pernah berhenti gonjang-ganjing, sementara harusnya kita lebih bisa fokus nih energi ini secara bersama-sama untuk melawan COVID, memperbaiki ekonomi gitu ya. Jadi jawabannya sebenarnya itu di republik kecil itu memang begitu keadaannya gitu kan. Nah, soal bagaimana supaya ini bisa diselesaikan tentu sebagai masyarakat paternal yang istilahnya itu ya orang kita ini kan enggak susah kalau selahnya dapat gitu kan. Ya mari yang di atas itu yang merasa yang memang kita tinggikan seranting ya kan. Ya guyup lah kalian. Janganlah saling colek ya kan. saling serang. Kalau kalian guyup, kami juga guyup gitu ya kan. Oke Bang. Jadi mungkin ini sebagai sesama muslim ya. Sebagaimana hadis Nabi, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Saya mencoba untuk menyampaikan satu ayat nih untuk teman-teman atau sobat Kicau Jelata, untuk yang teman-teman yang beragama Islam ya. Ayatnya mungkin cukup populer ya, ini sangat populer lah, yaitu surat Al-Asr. Ya, di sini ada 3 ayat. Hanya 3 ayat, tapi isinya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim, wal asr. Artinya demi masa. Ini Allah bersumpah demi masa. Ayat keduanya innal insana lafi khusr. Artinya adalah
sungguh manusia berada dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian. Ayat ketiga kurang lebih berbunyi, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, kami berdua mencoba untuk saling mengingatkan, saling menasihati kepada teman-teman, khususnya yang beragama Islam, untuk sobat-sobat jelata, sobat kita jelata, mari kita untuk mencoba saling menasihati untuk kebaikan dan mari bersatu kembali, tidak lagi saling mencurigai, gontok-gontokan, perang narasi atau statement di WhatsApp, ya kan? Yang saling hujat menghujat. Iya, orang itu udah enak di sana. Kita yang begini-begini ngapain ngabis-ngabisin energi, waktu, emosi diaduk untuk sesuatu yang nggak ada gunanya. Bahkan itu menghilangkan kekarifan, sahabatan segala macam. Dan menimbulkan akumulasi hal-hal yang negatif di dalam diri masing-masing. Mari kita hapus semua yang negatif. Kita tinggalkan yang positif. Dan pesannya juga gini, sekarang ini ada fenomena banyak grup-grup diskusi yang sebenarnya itu adalah grup-grup cuci otak Kalau ada ikut di sana, informasinya homogen ya kan, datang searah, segera exit, keluar dari grup itu. Itu hanya akan mendungungkan, membodohkan kita. Oke. Demikian sobat Kicau Jelata dari kami berbagi, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk share ke teman yang lain kalau memang merasa perlu, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Gratis, nggak bayar. Biar kita tetap semangat untuk menghidupkan channel ini. Demikian, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.